Selamat datang, dalam video ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen I. Video ini akan menyajikan jawaban saya terhadap 5 pertanyaan utama yang menguji pemahaman saya tentang prinsip-prinsip penting dalam pengajaran dan asesmen. Mari kita simak bersama pembahasan ini sebagai bagian dari perjalanan saya dalam program pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut merupakan instruksi pengerjaan dan soal ujian tengah semester ini. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Rancangan pembelajaran dapat disusun menggunakan prinsip Understanding by Design, UBD, atau biasa disebut dengan Backward Design. Jelaskan bagaimana cara merancang pembelajaran dengan prinsip ini. Berdasarkan prinsip UBD, kegiatan merancang pembelajaran harus dilakukan secara utuh sebagai satu kesatuan. Pada prinsip UBD ini, langkah awalnya adalah merumuskan dengan jelas tujuan pembelajaran. Kemudian merancang alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa. Fokus pada jenis pemahaman yang diinginkan, seperti pemahaman konsep dan aplikasi pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Setelah, barulah kita menyusun langkah atau cara mengajarkannya. Dalam proses ini, penting untuk memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa, seperti diskusi, studi kasus, atau proyek, harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Itulah mengapa prinsip ini disebut juga sebagai perancangan mundur, atau backward design. Pertanyaan kedua. Dalam merancang pembelajaran menggunakan prinsip UBD, guru harus merencanakan tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jelaskan hubungan ketiga komponen tersebut, lalu kemukakan pendapatmu jika salah satu komponen tidak termuat dalam perencanaan pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran dengan prinsip Understanding by Design, UBD, hubungan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran sangat erat dan saling mendukung. Kegiatan pembelajaran harus dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap aktivitas harus mendukung pencapaian pemahaman yang diinginkan. Kemudian asesmen harus dirancang untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Tujuan menjadi acuan dalam merancang instrumen asesmen. Dan tentunya kegiatan harus menghasilkan bukti kinerja yang dapat diukur melalui asesmen. Asesmen memberikan gambaran seberapa baik siswa mengaplikasikan pembelajaran. Jika salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak termuat dalam perencanaan pembelajaran, maka proses pembelajaran dapat menjadi tidak terarah dan keberhasilan pencapaian tujuan menjadi sulit diukur. Tanpa tujuan yang jelas, kegiatan pembelajaran mungkin kehilangan fokus, dan asesmen tidak dapat diarahkan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, keseluruhan perencanaan pembelajaran seharusnya mencakup ketiga komponen tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pertanyaan ketiga. Mengapa merancang pembelajaran dianjurkan menggunakan prinsip UBD? Jelaskan kelebihan prinsip ini dibandingkan dengan cara merancang pembelajaran seperti biasanya. Merancang pembelajaran menggunakan prinsip Understanding by Design, UBD, memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan cara merancang pembelajaran seperti biasanya. Di antaranya, 1. Memfokuskan pada pemahaman konsep secara mendalam. 2. Membantu memastikan aktivitas pembelajaran dan asesmen benar-benar mendukung tujuan yang diinginkan. 3. Memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. 4. Memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang dapat diakses oleh berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. 5. Mendorong guru untuk merenung dan merevisi desain pembelajaran berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, sehingga meningkatkan kualitas pengajaran. Jelaskan perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif serta berikan masing-masing satu contoh. Perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. 1. Asesmen awal, asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengukur pengetahuan awal, keterampilan, dan pemahaman siswa terhadap topik atau konsep tertentu. Contoh, seorang guru matematika dapat memberikan ujian awal tentang pengetahuan dasar siswa mengenai operasi matematika sebelum memulai unit pembelajaran baru. 2. Asesmen formatif, asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan guru. Tujuannya adalah untuk memonitor kemajuan siswa dan memberikan peluang perbaikan. Contoh, selama suatu proyek kelas, guru dapat memberikan umpan balik formatif kepada siswa tentang presentasi mereka, memberikan saran untuk perbaikan, dan memberikan panduan untuk tahap selanjutnya. 3. Asesmen sumatif, asesmen yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa.
Tujuannya adalah memberikan gambaran keseluruhan tentang pemahaman dan keterampilan siswa. Contoh, ujian akhir semester yang mencakup seluruh materi yang telah diajarkan selama periode tersebut merupakan contoh asesmen sumatif. Gambar ini menunjukkan contoh asesmen diagnostik awal untuk mengukur pengetahuan kognitif siswa mengenai konsep energi. Soal yang diajukan meliputi definisi energi serta jenis sumber energi. Jawaban menyebutkan bahwa energi adalah kemampuan melakukan usaha, sedangkan dua jenis sumber energi adalah energi terbarukan, contoh, matahari, angin, dan energi tak terbarukan, contoh, batu bara, minyak bumi. Gambar tersebut menunjukkan contoh asesmen formatif berupa lembar kerja peserta didik mengenai materi energi terbarukan dan tak terbarukan disertai dengan rubrik penilaian pengetahuan peserta didik. Gambar di atas berisi post-test yang termasuk ke dalam asesmen sumatif mengenai energi terbarukan dan tak terbarukan. Soal-soal tersebut meliputi konsep energi terbarukan, contohnya, kelebihan energi matahari, dan manfaat energi di Indonesia. Setiap soal disertai pilihan ganda, serta terdapat tautan menuju kuis online untuk latihan lebih lanjut. Pertanyaan terakhir. Asesmen bertujuan untuk memonitor perkembangan peserta didik. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Maksud dari pernyataan bahwa asesmen bertujuan untuk memonitor perkembangan peserta didik mengacu pada fungsi utama asesmen, yaitu untuk mengamati dan mengevaluasi kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Asesmen digunakan untuk secara sistematis mengamati kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat melihat sejauh mana siswa memahami konsep, menguasai keterampilan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Melalui asesmen, guru dapat memonitor perkembangan siswa dan mengidentifikasi area-area kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan